Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nurasya Amalia Mana. Aku sama 3 teman aku di sini, ada Rosila, ada Elizabeth, sama ada Isronyatun. Kita berempat akan jelasin ke teman-teman salah satu materi pembahasan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, yang akan kita jelasin di sini itu adalah siklus transaksi bisnis, tapi kita akan fokus ke siklus produksinya aja. Selain siklus produksi, kita juga akan jelasin tentang buku besar dan pelaporan. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya dan teman-teman ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Juli Ismanto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan jelasin dulu apa sih pengertian dari siklus produksi. Siklus produksi itu sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan suatu data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk. Setelah kita tahu pengertiannya, kita akan jelasin juga nih apa sih tujuan dari siklus produksi itu. Siklus produksi itu punya tujuan yang pertama, mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktivitas tetap dengan baik. Yang kedua, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap. Yang ketiga, mencatat siklus produksi yang valid dan sah. Yang keempat, mencatat siklus produksi secara akurat. Dan yang terakhir adalah melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi ini itu sangat penting sekali dalam proses siklus produksi, karena dengan sistem informasi akuntansi itu nanti akan membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat, waktu kerja yang jelas, yang nantinya akan dijadikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam merencanakan suatu produk atau jasa yang nantinya akan dihasilkan. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih peranan akuntan perusahaan dalam kegiatan siklus produksi itu sendiri. Nah, peranan akuntan dalam hal siklus produksi itu berada pada siklus akuntansi biaya. Namun peranan-peranan lain itu pastinya tentu penting juga nih, nggak kalah penting juga, karena tetap peranan akuntan ini dituntut untuk mereka saling terkondisi dengan siklus lain, terutama dalam memahami proses informasi pada siklus lain seperti pada siklus desain produk, siklus perencanaan atau penjadwalan, serta siklus operasi produksi. Kegiatan ini itu dibutuhkan agar seluruh sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang penting dan bernilai atau berbobot untuk perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan 4 aktivitas dasar siklus produksi. Yang pertama dari 4 dasar aktivitas siklus produksi itu adalah desain produk. Desain produk ini adalah langkah pertama dalam siklus produksi. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk membentuk atau merancang sebuah produk sesuai dengan pesanan dan memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan produk, dan meminimalkan biaya produksi itu sendiri. Peranan akuntansi dalam hal ini itu penting ya, karena 65-80% biaya produk ditentukan pada tahap produksi ini atau pada tahap desain produk. Nah, para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain ini dapat mempengaruhi biaya produksi suatu lini produk-produk yang berkaitan dengan meningkatkan jumlah komponen bersama yang digunakan dalam masing-masing produk, dengan cara memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua dari aktivitas siklus produksi, langkah kedua ini adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Terdapat 2 metode dalam perencanaan produksi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu sumber daya produksi atau biasa disebut Manufacturing Research Planning atau MRP, dan sistem produksi Just in Time atau JIT. Kita akan jelasin satu-satu. Yang pertama, MRP. Apa sih itu MRP atau Manufacturing Research Planning? Nah, Manufacturing Research Planning adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan.
Sedangkan just in time itu adalah meminimalkan atau menekan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Apa sih peran akuntansi dalam aktivitas ini? Peran akuntan dalam aktivitas ini yaitu untuk memastikan bahwa SIA atau Sistem Informasi Akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga yang nantinya akan membantu nih perusahaan memilih antara sistem atau metode MRP atau Manufacturing Research Planning atau JIT atau Just in Time. Dan hal ini tuh untuk melihat mana sih yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke langkah ketiga atau aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga ini yaitu operasi produksi. Nah, di operasi produksi ini itu cara aktivitas ini dicapai itu setiap perusahaan itu akan berbeda-beda ya. Hal itu biasanya dipengaruhi oleh jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses perusahaan itu berbeda-beda kayak gitu. Penggunaan berbagai teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer, yaitu biasanya disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Metode ini digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak diminta untuk menjadi ahli dalam hal ini, dalam segi CIM ini, tetapi mereka tetap harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Salah satu pengaruh SIM adalah pergeseran dari produk massal ke produk sesuai pesanan. Walaupun sistem proses produksi dan keleluasaan CIM atau Computer Integrated Manufacturing dapat berbeda di setiap perusahaan, namun setiap perusahaan pasti akan tetap membutuhkan data mengenai bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya. Aktivitas keempat dari siklus produksi ini itu adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini nanti pembahasannya akan lebih panjang dan sedikit lebih banyak dari 3 aktivitas yang sebelumnya, tapi akuntansi biaya ini akan dilanjutkan penjelasannya sama teman saya Isra Nyatun. Silahkan. Terima kasih. Nama saya Isra Nyatun. Saya akan melanjutkan vlog ini mengenai siklus transaksi bisnis. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Aisyah, terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang keempat itu ada akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya ini berfungsi untuk mengumpulkan biaya berdasarkan klasifikasi, kemudian membebankan biaya tersebut ke produk tertentu dari unit departemen terkait. Nah, ada 2 perhitungan biaya, yaitu perhitungan biaya pesanan dan perhitungan biaya proses. Sedangkan perhitungan biaya pesanan itu membebankan biaya ke bagian produksi dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasikan secara terpisah. Yang kedua itu ada perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses itu membebankan biaya ke setiap proses, kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Nah, biasanya perhitungan ini digunakan ketika produk atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Kedua sistem tersebut membutuhkan 4 akumulasi jenis biaya, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, mesin dan peralatan, dan juga overhead pabrik. Nah, bahan baku itu ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Yang ketiga itu ada mesin dan peralatan. Yang keempat itu ada overhead pabrik. Overhead pabrik itu semua produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu.
Biasanya untuk aktiva tetap, sistem informasi akuntansi juga dapat mengumpulkan informasi tentang gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Nah, di sini ada pengendalian siklus produksi ya. Nah, berdasarkan kegiatan siklus produksi, ada 5 bentuk pengendalian yang harus dilakukan dalam siklus produksi. Itu ada satu, pengendalian desain produk. Itu dibuat tanpa menggunakan perencanaan yang matang dan dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua itu pengendalian perencanaan. Ancaman yang biasanya timbul pada perencanaan siklus produksi yaitu kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Nah, kelebihan produksi itu dapat berakibat pada tingginya penyimpanan. Dan apabila kekurangan produksi, maka berdampak pada kekecewaan pelanggan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Yang ketiga itu ada pengendalian operasi produksi. Biasanya pada perusahaan manufaktur, aktivitas produksi dalam siklus produksi dapat menimbulkan pencurigaan terhadap persediaan perusahaan dan kehilangan aktiva tetap. Maka sebaiknya lakukan pencatatan yang teratur. Lalu bagaimana agar persediaan itu tetap aman? Caranya itu menjaga persediaan agar tetap aman dengan cara melakukan pemisahan tanggung jawab yang tegas kepada setiap petugas yang terlibat. Lalu untuk menjamin keamanan aktiva tetap itu dengan cara lakukan pinjaman asuransi untuk menghindari terjadinya resiko yang lebih besar. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian ini disebabkan karena terdapat ancaman dalam pencatatan. Pada kesalahan pencatatan terjadi ketika memasukkan data yang dilakukan analisis. Adapun prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan mengedit data entry yang akurat, yaitu mengotomatisasikan pengumpulan data atau melalui terminal online. Yang kelima itu ada pengendalian ancaman umum. Pengendalian ini dalam siklus produksi ditimbulkan oleh kehilangan data dan kinerja yang tidak baik. Kehilangan data itu penyebabnya bisa dari kelalaian pegawai atau bisa juga karena sistem jaringan yang rusak. Nah, cara untuk mengatasinya itu yaitu siapkan file cadangan setiap selesai mengupdate data. Misalnya produksi yang dalam pekerjaan atau file persediaan. Yang tidak baik dapat mengakibatkan tidak efisiensinya pekerjaan atau kecelakaan kerja. Adapun sistem informasi akuntansi mengenai peran untuk mengendalikan kinerja ini dengan memberikan informasi kinerja produksi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan CIA perusahaan. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional, sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam CIA perusahaan. Salah satu fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut ini. 1. Setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan memberikan informasi mengenai transaksi reguler, artinya hanya data utama yang mengalir dari sistem subsistem yang diperlihatkan. Kedua, bendahara memberi informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi seperti pengeluaran atau pemberhentian penggunaan instrumen utang dan ekuitas pembelian atau penjualan surat berharga investasi. Sistem buku besar memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. 2. Untuk memposting pada rekening yang tepat. 3. Untuk menjaga keseimbangan jumlah sisi debit dan kredit. 4.
mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. 5. Untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya itu ada fungsi sistem buku besar. Fungsi utama sistem buku besar yaitu 1. Memberikan informasi mengenai transaksi reguler. 3. Memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 3. Memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. 4. Memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ada 4 aktivitas dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, perbarui buku besar. Kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. Dan terakhir, membuat laporan manajerial. Sekian, terima kasih. Halo, saya Elizabeth. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Rosila yang sebelumnya telah menjelaskan ya. Di sini saya akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama, subsistem akuntansi. Secara teori, buku besar dapat diperbarui saat setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, dalam prakteknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Yang kedua ada bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu, memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan investasi, atau perolehan saham perbendaharaan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang adanya 5 kategori dasar dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, aktual mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya, meliputi pencatatan pendapatan bunga yang didapat dan utang gaji. Yang kedua, pembayaran di muka mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang selanjutnya, yang ketiga, perkiraan mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat, penilaian ulang mewakili jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai-nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, perbaikan mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan prosedur pengendalian. Tujuan dari pengendaliannya adalah yang pertama, semua pembaruan ke buku besar diotoritas dengan benar. Yang selanjutnya, yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat adalah valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dijaga dan dari kehilangan atau pencurian. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan ancaman dan pengendalian sistem buku besar. Proses atau aktivitas yang pertama yaitu memperbarui buku besar. Ancamannya adalah kesalahan-kesalahan. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yang pertama yaitu pengendalian input dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi, dan pengendalian. Yang kedua, untuk aktivitas yang kedua yaitu akses ke buku besar. Untuk ancamannya adalah kehilangan data rahasia atau penyembunyian pencurian. Yaitu untuk prosedur pengendaliannya itu pengendalian akses jejak audit. Aktivitas yang ketiga adalah kehilangan atau kehancuran buku besar. Ancamannya adalah kehilangan data dan aset. Untuk prosedur pengendaliannya adalah prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dan dari bencana. Terima kasih.